Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul setengah 7 tepat atau 18.30 tepat. Itu artinya kita akan memulai rangkaian pekan doa kita yang terakhir pada kesempatan malam hari ini, di mana besok kita akan merayakan Pentakosta. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat sebuah pujian yang diambil dari NKB 138. NKB 138, makin serupa Yesus Tuhanku, akan menjadi pujian pengantar kita. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segar. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segar. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasihku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segar. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah milikmu tetap. Ya, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon hikmat dari Tuhan, supaya kita boleh mengerti, menerima, dan menjadikan firman-Nya itu sebagai pegangan hidup yang menata keseharian kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di hari terakhir malam doa ini, kami boleh bersama bersekutu, kami boleh bersama memuliakan nama-Mu. Jika sebentar kami akan bersama membaca bagian firman-Mu ya Tuhan, urapi dan mampukan kami, agar apa yang kami baca ini boleh semakin memantapkan kami dan menolong kami untuk memuliakan nama-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mata yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita diambil dari Ulangan 5 ayat 21. Ulangan 5 ayat 21, demikianlah bunyi firman Tuhan. Jangan mengingini istri sesamamu,
Dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara cukup, rasanya itu adalah sesuatu hal yang sulit untuk kita katakan atau bahkan kita lakukan. Karena apa? Karena kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya perbandingan. Dan selalu ketika kita bicara perbandingan, ada hal yang lebih yang dibandingkan kepada kita. Ketika kita sampai pada suatu pencapaian tertentu, orang mungkin dengan mudah bisa mengatakan, baru cuman segitu, belum lebih daripada itu, belum ada apa-apanya, saya masih bisa lebih lagi. Ketika kita sudah mencapai atau memiliki sesuatu dalam jumlah tertentu, orang bisa mengatakan, baru segitu, belum ada apa-apa. Dan juga Bapak Ibu perlu kita ingat, di dalam kehidupan ini sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa selalu ada langit di atas langit. Inilah yang membuat kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, berusaha untuk terus bersaing dengan orang lain. Tapi bersaingnya di sini bukan dalam kacamata yang positif, melainkan dalam kacamata yang negatif. Karena apa? Karena kita tidak mengapresiasi apa yang dicapai oleh seorang. Kita bahkan tidak bisa mengapresiasi pencapaian yang kita dapatkan secara pribadi. Hal inilah yang mendorong kita untuk apa? Untuk mengingini milik sesama. Kita menjadi sulit untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Inilah juga yang melahirkan sebuah konsep yang kita kenal dengan sebutan flexing. Apa itu flexing, Pak Sam? Flexing itu semacam istilah yang sekarang lagi populer yang menggambarkan bahwa orang kadang terlena ketika ada orang lain yang memamerkan sesuatu yang lebih. Orang bisa mengikuti orang tersebut, padahal kita nggak pernah tahu apakah itu betul miliknya dia atau dia cuma pinjam. Misalnya, ketika ada orang berfoto di depan sebuah mobil mewah. Belum tentu mobil mewah itu adalah miliknya. Bisa jadi kebetulan terparkir di dekat rumahnya atau di tempat dia berfoto, dan dengan di dalam kata-katanya dia bisa mengatakan, nih lihat mobil baru saya. Padahal belum tentu itu adalah mobilnya dia. Padahal bisa jadi itu mobil tetangganya yang dipinjam atau lagi parkir di rumah. Orang yang melihat postingan tersebut akan menjadi panas dan berusaha dengan berbagai cara untuk menyaingi pencapaian orang tersebut. Mengingini milik sesamanya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, sikap ini juga yang muncul di dalam kehidupan umat pilihan Allah. Dan disadari betul oleh Tuhan dalam kehidupan umat pilihan. Melalui firman yang ke-10 ini, Tuhan mengingatkan kepada mereka untuk apa? Mengungkapkan syukur dan mengapresiasi segala pencapaian yang ada pada mereka. Karena apa? Karena segala sesuatu yang ada pada mereka itu bukan punya mereka. Apa yang ada pada mereka itu adalah milik Tuhan, digunakan untuk kemuliaan Tuhan, dan bisa saja diambil oleh Tuhan. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tuhanlah yang menghadirkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu yang ada di dalam keseharian kita. Dan Tuhan menghadirkan itu semua supaya kita semakin sadar bahwa kita adalah umat kepunyaan. Bahwa kita, diri kita sendiri pun bukan milik kita. Karena termasuk diri kita adalah milik Allah. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi umat Israel mengingini
milik sesamanya. Tidak ada alasan untuk iri kepada sesama ketika melihat samanya dipercayakan suatu hal yang lebih. Di dalam bagian ini Tuhan mengingatkan supaya mereka tidak iri. Karena apa? Karena setiap orang punya kecukupannya masing-masing. Setiap orang Tuhan percayakan sesuatu yang sesuai dengan kekuatan. Sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka miliki. Sesuatu yang sesuai dengan rencana Allah atas kehidupan mereka. Tuhan mengenal setiap kita. Sehingga Tuhan selalu memberikan hal-hal yang cukup. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Kalaupun kita merasa bahwa sesama kita diberikan lebih oleh Tuhan, bukan berarti dia diberkati lebih. Betul, bisa jadi dia diberkati lebih, tetapi diberkati dalam hal apa? Diberkati dalam hal perkara yang lebih besar. Kita kalau bicara perkara, kita bisa ingat Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, perumpamaan tentang talenta. Ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Yang 1 talenta justru iri kepada yang 5 maupun 2. Dan membuat apa? Membuat dirinya menjadi kontraproduktif, menjadi tidak bisa menghasilkan sesuatu, menjadi tidak bisa mengembangkan talenta yang ada padanya. Karena dia selalu membandingkan dirinya dengan yang lebih besar. Dengan mengatakan Tuhan itu jahat. Bukan punya Tuhan yang dikasih ke saya. Berbeda dengan sikap orang yang diberikan 5 talenta maupun 2 talenta yang mengembangkan talenta tersebut. Dan ketika mereka berhasil mengembangkan itu dengan tidak iri terhadap satu dengan yang lain, Tuhan pun melihat upaya mereka. Dan bukan memberikan sesuatu yang lain, tetapi memberikan perkara yang lebih besar. Memberikan kepercayaan yang lebih besar untuk mereka. Untuk diemban. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Di akhir rangkaian doa menjelang Pentakosta ini. Di hari terakhir ini. Marilah kita sejenak merenungkan kehidupan kita. Adakah di dalam keseharian kita masih berusaha untuk mengingini milik sesama? Dengan segala cara, dengan segala upaya, supaya apa? Supaya kita bisa membalaskan dendam ketika kita dibandingkan dengan mereka. Sudahkah kita sebagai umat pilihan Allah yang harusnya belajar mencukupkan diri kita di dalam kasih karunia Allah yang senantiasa melengkapi kita. Dan juga Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, di akhir dari rangkaian doa ini, bersediakah kita ketika besok kita merayakan Pentakosta, merayakan hari di mana Ia mencurahkan rohnya yang menolong kita. Bersediakah kita untuk semakin dibaharui di dalam Tuhan. Semakin dibukakan hal-hal yang baru di dalam Dia. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita selesai, sebelum kita mengangkat doa syafaat kita, marilah kita menaikkan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Doaku, Yesus benar.
Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ada dua pokok doa yang akan kita angkat pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah agar kita semua sebagai umat pilihan Allah mampu untuk mencukupkan diri dan tidak mengingini milik sesama, serta bersyukur atas segala pemberian Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dan juga Bapak Ibu, pokok doa yang kedua, kita akan mendoakan persiapan ibadah Pentakosta besok, di mana-mana saja berada, secara khusus untuk GKI Cicurug juga, agar ibadah ini tidak sekedar hanya menjadi pengenangan tiap tahun saja, tetapi benar-benar menjadi perayaan yang berdampak nyata dalam kehidupan umat sehari-hari. Barangkali ada tambahan dulu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Silakan. Baik, kalau tidak ada pokok doa tambahan. Pak, retret itu Pak. Oh retret, iya. Calon CD tanggal 1. Bisa nih, Cik. Retret calon baptis dewasa dan CD tanggal 1 jam 8 nih, Cik. Kalau nggak salah mulai kan 8 pagi tuh. Jam 8 pagi. Iya benar sih. Oke. Aduh, G-nya masuk. 1. Ya, siap Cik. Makasih Cik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Persiapan PAT Pak, anak-anak hari Senin. Oke, PAT yang SD ya? Ya, SD. Ada yang tanggal 5 Juni sih, saya lihat gitu ya. 1-3, 5 sama yang. Ya, 1-3 ada yang besok ya. Oke. Terus sama yang PAT. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Pak yang cari sekolah baru Pak. Oh ya, anak-anak sekolah ya yang lagi mau naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Lagi Bapak Ibu? Itu penerimaan siswa baru penabur. Oh, CPDB. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini di akhir dari rangkaian pekan doa kami diingatkan untuk senantiasa mencukupkan diri kami dalam kasih karunia-Mu saja. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak membandingkan diri kami dengan orang lain. Ajar kami untuk tidak iri ya Bapak dengan pencapaian orang lain, tetapi berani mengapresiasi segala pencapaian diri kami maupun diri orang lain. Dan benar-benar menjadi orang yang
mampu mencukupkan diri di dalam kasih karunia-Mu saja. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk melakukan semua ini. Kami juga berdoa untuk persiapan ibadah Pentakosta besok yang akan dilaksanakan di gereja-gereja-Mu, secara khusus juga di GKI Cicurug. Biarlah ya Tuhan, melalui kebaktian Pentakosta besok ini, kami boleh tidak hanya sekedar merayakan perayaan rutin, tetapi benar-benar menjadikan ibadah Pentakosta ini sebagai momen kami mengingat bahwa Engkau mengaruniakan Roh-Mu yang menolong kami untuk menembus segala batas-batas yang ada dalam diri kami. Dan juga biarlah melalui ibadah Pentakosta ini, kami dimampukan untuk memberi diri kami menjadi pribadi yang selalu diperbaharui dan terlibat di dalam pelayanan kepada sesamamu, di gereja, di masyarakat, maupun di dalam keluarga. Pada saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami ya Tuhan, khususnya mereka yang menjadi para katekisan untuk katekisasi maupun baptis dewasa. Tuhan, terkait dengan acara retret pada tanggal 1 nanti, Tuhan juga yang boleh siapkan mereka, Tuhan yang murnikan motivasi mereka, dan biarlah Tuhan Engkau yang terus menuntun mereka agar mereka tetap terlibat di dalam pelayanan. Magang yang dilakukan kiranya tidak hanya menjadi sekedar formalitas, tetapi benar-benar sesuatu yang mengakar dalam hati mereka serta memanggil mereka untuk terlibat memberi diri dalam pelayanan kepada umat-Mu ya Bapa. Biarlah juga para orang tua Engkau mampukan, Engkau berkati, agar boleh mendukung anak-anak-Mu ini. Tidak hanya sekedar mengantarkan ke gereja, tetapi benar-benar mau terlibat di dalam pendidikan iman yang mengarahkan diri mereka untuk semakin mengenal Engkau, ya Bapak. Berkati acara retret ini tanggal 1 nanti, agar segala yang telah dirancangkan boleh berjalan dengan baik dan semakin memurnikan motivasi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami juga teringat akan anak-anak kami yang akan memulai pelayanan akhir semester baik pada Senin besok maupun Senin minggu depan untuk segala jenjang ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau yang mempersiapkan mereka semua, Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan yang menolong mereka agar boleh belajar dengan lebih giat dan lebih sungguh lagi, serta Engkau yang memperlengkapi para orang tua agar boleh membimbing anak-Mu ini di dalam kasih. Tak lupa kami juga mengingat anak-anak kami yang sedang dalam pergumulan, mencari sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Tuhan juga yang boleh berkati mereka. Tuhan juga yang tuntun mereka agar boleh bersekolah di tempat yang Engkau sediakan, yang Engkau tempatkan mereka, dan Engkau juga yang memperlengkapi mereka agar boleh menjadi terang dan garam dimanapun mereka Engkau tempatkan. Kami juga berdoa bagi sekolahmu BPK Penabur Cicurug ini ya Bapak, di dalam program PPDB-nya, Tuhan juga yang boleh senantiasa menolong agar BPK Penabur semakin menunjukkan kualitas pendidikan yang baik, semakin menunjukkan dirinya sebagai terang dan garam di dalam dunia pendidikan, dan biarlah segenap insan di dalamnya Engkau mampukan agar menunjukkan kualitas yang baik, yang mengundang banyak orang untuk boleh bersekolah di dalamnya, semakin mengenal Engkau saja ya Bapak. Mencerminkan Kristus yang adalah kepala gereja dan juga terang kasih mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Biarlah hidup kami hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu, dengan demikian rangkaian doa kita pada kesempatan malam hari ini telah selesai. Ya, besok Bapak Ibu kita akan merayakan Pentakosta, dan kebaktian Pentakosta ada di pukul 7 pagi dan juga 9 pagi. Ibadah remaja tetap sama pada pukul 9, lalu sekolah minggu tetap sama pada pukul 9. Bagi Bapak Ibu yang yang membawa persembahan syukur tahunan dalam bentuk dana, besok silakan dibawa di dalam amplop ya, amplop yang waktu itu sudah diambil ya, yang ada tulisannya persembahan syukur tahunan gitu ya Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu yang waktu itu belum mendapatkan amplopnya karena satu dan lain hal, dapat memakai amplop apa saja gitu ya, dengan dituliskan gitu ya, dituliskan apa? Diberikan tulisan persembahan syukur tahunan gitu ya. Dan juga Bapak Ibu bisa mentransfer dana persembahan syukur tahunan ke rekening
yang tertera berikut ini. Ya, ada 2 acara. Dan juga Bapak Ibu pada kesempatan besok setelah kebaktian umum 1 dan kebaktian 2 ada lelang hasil bumi gitu ya, bisa Bapak Ibu mengikutinya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang telah mengorder di grup keluarga, silakan mempersiapkan dananya untuk mengambil barang-barang yang sudah diorder begitu ya. Juga mengingatkan bagi Bapak Ibu yang kemarin ikut catatan sipil massal setelah KU2 di ruang Ayub ini tempat saya berada saat ini, itu akan dilakukan penerimaan gitu ya. Setelah kebaktian umum yang kedua ada penerimaan penerimaan ya itulah sertifikat itu, akta itu gitu ya. Ya yang catatan sipil itulah pokoknya akan diterimakan setelah kebaktian umum yang kedua. Dan juga untuk rekan-rekan pemuda, Persekutuan Pemuda pada bulan ini digabung dengan kebaktian umum yang kedua. Nah, secara khusus untuk ibadah besok, Bapak Ibu mengingat ini adalah Hari Raya Pentakosta, maka dihimbau kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang akan mengikuti ibadah untuk mengenakan pakaian adat daerah masing-masing. Ya, Bapak Ibu, supaya lebih semarak lagi. Ya, mohon kalau bisa sih pakaian adatnya yang simple gitu ya, jangan yang ya terserah sih, pokoknya intinya pakaian adat gitu ya. Tapi kalau memang simple lebih baik ya pakaian adat yang simple juga tidak masalah. Intinya Bapak Ibu besok kan dalam rangka Pentakosta ya kita pakai yang meriah lah begitu ya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Juga besok bagi rekan-rekan guru sekolah minggu pada tanggal 28 jam 7 malam itu ada persiapan guru sekolah minggu secara online. Dan juga itu yang kelas Daniel sampai dengan Musa, dan yang kelas Immanuel serta PF remaja itu dilakukan pada hari Senin tanggal 29 jam 8 malam. Kalau yang besok jam 7 malam. Itu saja Bapak Ibu pengumuman dari saya. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada pengumuman Bapak Ibu bisa melihat info-info selanjutnya ada di Warta Jemaat yang bisa didapatkan secara online maupun lewat yang versi cetak yang didapatkan di meja penyambutan gereja. Terima kasih atas partisipasi dan kesetiaan Bapak Ibu semua di dalam mengikuti pekan doa ini. Sampai berjumpa besok dan juga sampai berjumpa lagi di kesempatan pekan doa selanjutnya. Tayangan ulang maupun kegiatan peribadahan GKI Cicurug semuanya ada di kanal YouTube GKI Cicurug. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat Terima kasih Pak malam. Sam. Selamat malam. Ya. Sampai ketemu besok. Malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Mas.